jalan gitu untuk riding, dan biasanya memang sukanya lebih adventure gitu. Jadi perjalanan Himalaya ini aku diajakin, terus begitu tanya mau ikut nggak ke Himalaya, aku langsung bilang mau gitu, padahal nggak tahu juga gitu kayak apa rutenya, jalurnya. Dan sebenarnya kan aku takut banget naik motor gitu, cuma semenjak sama Darius, mungkin karena dia badannya juga besar gitu kan, kayaknya aman gitu kalau naik motor sama dia gitu. Dan kemarin kita perjalanan kurang lebih 8 hari di atas motor, dimulai dari kota Chandigarh sampai ke Leh gitu. Puncaknya di Kardung La Paz, perjalanan tertinggi di dunia, itu 5.359 di atas permukaan laut, atau kurang lebih 18.000 feet gitu di Kardung La, di Himalaya gitu. Dan memang ini jadi pengalaman yang luar biasa buat aku gitu, karena biasanya nggak pernah naik motor lama dengan riding suit yang lengkap pakai helm full face gitu kan. Tapi karena memang jalurnya memang agak ya ekstrim gitu, karena dia nggak semuanya aspal, dan kita benar-benar mikirin safety-nya gitu kan. Dan puji Tuhan banyak yang support juga gitu, sponsor yang support kita. Dan kebetulan di perjalanan kali ini kan juga ada misinya kebaikan tanpa batas gitu, untuk perjalanan itu membangun sekolah PAUD di Flores, Nusa Tenggara. Kalau sehari itu yang pasti kita riding kurang lebih 7-10 jam jadi di atas motor ya. Ya setelah itu ya istirahat pastinya gitu. Dan memang kan sebenarnya tantangannya adalah karena dia tinggi gitu, di atas lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, itu kan masalahnya penyakit altitude sickness itu kan, karena oksigennya tipis gitu. Dan aku sempat ngerasain sakit gitu semalam pas tidur di tenda itu, mungkin karena kalau udah capek itu udah hari ke-5 nggak salah, itu udah kepalanya pusing banget karena aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Karena kan biasanya kalau orang kena altitude sickness tuh mulai kepalanya nggak enak, terus banyak yang juga bahkan orang lain sampai muntah atau apa gitu. Cuma untuk akunya enggak, cuma sakit kepala banget gitu, terus lemas aja gitu badannya. Tidur pun juga rasanya nggak enak, karena biasanya katanya nggak boleh tidur, cuma aku kan udah ngantuk, udah malam gitu kan, pengennya tidur, cuma geser kepala sedikit aja sakitnya bukan main gitu. Cuma memang kita udah siapin buat kalau misalnya pencegahan, dan kalau misalnya memang sampai kena gitu kan, bawa tabung oksigen, terus ada obatnya juga. Terus kalau orang sana bilang kalau kena altitude sickness harus minum air bawang putih, air hangat bawang putih, rasanya kayak kuah bakso gitu. Sempet minum juga gitu kan. Cuma untungnya cuma pas malam itu aja, besoknya kondisinya udah lebih baik. Kita semua berenam, karena kan kita ridingnya berenam, 4 motor dan 1 mobil support. Itu 6 ini sebenarnya kena altitude sickness, cuma kadarnya beda-beda aja gitu. Bahkan satu fotografer kita, dia bahkan sampai akhirnya nggak melanjutkan perjalanan lewat naik motor, akhirnya di mobil gitu kan. Tapi puji Tuhan sih misinya bisa selesai dengan baik, zero accident, zero loss gitu. Terus kita bisa pulang kondisi sehat. Iya, aku kayak semuanya laki-laki kan berenam, terus ya dari sekarang memang ngajakin istrinya gitu, jadi aku perempuan sendiri gitu di perjalanan itu. Cuma kan saya boncengers kan, kayak aku duduk di belakang gitu kan. 2 hari pertama tuh memang awal tantangan banget karena kondisinya hujan, terus kita ridingnya juga udah kesorean, jadi nyampe di hotel, nyampe penginapan itu udah setengah 11 malam, udah jam 8 malam gitu tuh. Kalau itu kan kurang lebih waktunya bedanya 1,5 jam sama di Jakarta gitu kan. Jadi lumayan ngantuk di perjalanan gitu. Dan itu pertama kali aku riding yang cukup lama. Biasanya kan cuma San Mori aja, sama dari pergi sarapan nyari bubur atau makan di mana gitu. Ini benar-benar yang dengan medan yang jalanannya bukan cuma aspal gitu, ada batu, lewatin sungai. Cuma memang pemandangannya bagus banget. Setiap hari kita menghadapi pemandangan yang melihat pemandangan yang berbeda-beda, dengan rute yang jalanannya tuh makin lama makin nanjak gitu kan. Dan pasti nggak mudah untuk Darius bisa boncengin aku juga, cuma karena mungkin tekadnya dia ngajakin istrinya. Jadi ya puji Tuhan semuanya bisa jalan lancar. Kurang lebih 8 hari. Dari tanggal kita mulai riding itu tanggal 31 Juli sampai tanggal 7 lah ya, 6 atau 7. Ngedang sih enggak, cuma memang pas teman-teman aku tahu, lu yakin lu dong mau riding di Himalaya, kan jalannya begini. Juga sih, cuma aku mikir, waduh baru pertama berangkat hujan, becek, sepatu kotor, baju kotor. Aku hari pertama kedua begitu nyampe hotel masih rajin bersihin baju. Begitu udah ketiga keempat bodoh kotor debu gitu kan.
lebih karena adventure gitu kan, dan apa, Himalaya itu kan selalu menjadi salah satu goals untuk para riders gitu yang suka adventure gitu, karena banyak tantangannya lah gitu. Dan kebetulan ada salah satu sponsor juga yang berkolaborasi sama kita gitu untuk misi perjalanan ini adalah untuk kebaikan tanpa batas, untuk bangun sekolah PAUD itu di Nusa Tenggara Timur gitu kan, dan kita bersyukur sekali gitu. Jadi ketika aku pertama kali berangkat tuh Om Gareng, mentor kita gitu kan, dia udah punya pengalaman riding di Himalaya, dia bilang udah kalau capek kamu di mobil aja gitu. Cuma karena ada misi ini, misi kebaikan tanpa batas ini, jadi aku kayak punya tanggung jawab dan aku tertantang untuk bisa menyelesaikan perjalanan ini selama 8 hari di atas motor gitu. Dan jadi kalau pas riding malam itu aku cuma doa terus supaya, karena kalau ngantuk itu kan gak enak banget di motor ngantuk, kalau di mobil kita masih bisa tidur gitu. Begitu di motor kan mungkin Darius juga pasti nggak nyaman ketika mungkin penumpang belakangnya ngantuk. Sampai temen aku, lu nggak diikat kain, memang gue anak kecil gitu kan, diikat kain biar takut jatuh katanya. Dan aku tuh kalau aku udah mulai ngantuk mungkin dia berasa, terus dia mulai nepokin kaki aku gitu, supaya bangun lagi. Itu cuma doa Tuhan kasih kesempatan, kasih kekuatan supaya aku bisa nyelesain misi ini gitu. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk kalau Darius pasti selesai lah ya. Dan puji Tuhan sih kita kayak diberikan kemudahan gitu semuanya tanpa ada kendala yang terlalu berarti. Bahkan si mekanik dari motornya sendiri bilang ini perjalanan buat gue paling bosen karena nggak ada kejadian apa-apa, semua oke, motor juga oke gitu. Bahkan motor nggak ganti ban, nggak ada yang rusak, nggak ada yang ini gitu kan. Cuma tantangannya itu paling kalau misalnya kayak altitude sickness apa gitu kan. Dan buat aku perjalanan ini semakin menguatkan lah aku sama Darius, karena pada saat aku sakit dia ngurusin saya, dia yang ngerawatin aku, padahal dia juga sendiri kena altitude sickness memang, tapi kondisinya mungkin nggak separah aku gitu. Tapi aku melihat dia sayang lah sama istrinya, dia mengajakin, dia ngurusin saat istrinya sakit. Dan aku awalnya takut kan jadi beban gitu, tapi ternyata Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar, misinya pun selesai dengan baik, dan kemudian banyak yang ikut, yang sebanyak teman-teman juga yang support, ikut nyumbang gitu. Dan mudah-mudahan nilai nominalnya nanti bisa mencukupi untuk bisa bangun sekolah. Jadi sempat sakit ya berarti ya? Iya, sempat sakit semalam kena altitude sickness itu kan gitu, karena itu udah ketinggiannya udah kurang lebih 4.000 meter. Memang oksigennya sangat sedikit, dan itu kan di sana tuh panas banget, kayak udah makin ke atas kan udah kayak gurun gitu kan. Terus panas, kalau malam tiba-tiba langsung dingin gitu, matahari nggak ada tuh langsung dingin gitu. Karena kan di atas tuh saljunya juga abadi, jadi memang dia ya, cuma kalau siang panasnya terik banget gitu. Dan ternyata ya perjalanan dilakukan berdua itu ya menyenangkan gitu kan, dan istilahnya ya jadi satu kenangan yang mungkin nggak akan bisa aku lupain gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.